Halo sahabat, Shalom. Selamat datang di channel Sobat Setia. Channel yang memuat konten rohani Kristiani. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, share, komen dan like video ini. Selamat menyimak. Sahabat, tibalah kita pada bagian kedua. Bagian teologi agraria. Dalam bagian ini, kita akan berteologi agraria atas kepemilikan tanah Palestina, atau tanah Kanaan, dari sudut pandang Alkitab. Bagian kedua ini, terdiri dari dua materi, yaitu, 1. Pengertian tentang teologi agraria. 2. Tanah Palestina itu milik siapa? Kita mulai dari materi pertama, pengertian teologi agraria, menurut Pendeta Hanwana Atmadja, penulis buku Teologi Agraria. Teologi agraria adalah teologi yang berfokus pada masalah-masalah agraria, khususnya hubungan antara manusia dengan tanah dan dengan Tuhan. Teologi agraria menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam hubungan antara manusia dengan tanah. Teologi agraria berusaha memahami masalah-masalah agraria dalam terang iman Kristen, dan menawarkan solusi sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Adapun konsepsi teologi agraria adalah sebagai berikut. 1. Tanah itu adalah anugerah Tuhan. 2. Manusia itu hanya sebagai pengelola tanah saja. 3. Harus ada keadilan dan kesetaraan dalam hubungan antara manusia dengan tanah. Dan 4. Semua orang memiliki hak yang sama atas tanah. Dan inilah materi inti. Tanah Palestina itu milik siapa? Pertanyaan dasar dalam teologi agraria adalah, siapakah pemilik tanah yang sesungguhnya? Dalam sebuah kesempatan, pada saat meresmikan gedung ATR BPN di Jawa Tengah tanggal 28 Maret 2015. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry M. Baldan, mengatakan, tanah itu milik Tuhan. Oleh karena itu, masyarakat harus memanfaatkan tanah yang diperolehnya dengan baik. Pernyataan ini adalah pernyataan yuridis, sebab negara kita, Indonesia, memang mengakui bahwa tanah itu milik Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana ditegaskan dalam UU-PA. Pertama, dalam konsiderans UU-PA, huruf A, yang menimbang bahwa, di dalam negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, yang masih bercorak agraris, maka bumi, air, dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai fungsi yang amat penting, untuk membangun masyarakat yang adil makmur. Kedua, Pasal 1 Ayat 2 UU-PA. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Pengakuan filosofis yuridis negara Indonesia ini, amat selaras dengan kesaksian Alkitab, yang menegaskan bahwa sesungguhnya tanah atau bumi itu, milik Tuhan Allah. Sebagaimana tercantum dalam beberapa bagian Alkitab, antara lain sebagai berikut. Pertama, dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 1 dan 23, Tuhan berfirman, Akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Kedua, dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 3 dan 5, Tuhan berseru, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri, di antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ketiga, dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 1 dan 12. Tuhan Allah berfirman, jika aku lapar tak usah kukatakan padamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Keempat, dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta segala yang diam di dalamnya. Kelima, dalam surat Rasuli, 1 Korintus pasal 10 ayat 26. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Dari penegasan ayat-ayat Alkitab tersebut, tentunya menimbulkan pertanyaan dalam benak kita, mengapa Tuhan Allah, Bapa Surgawi berani mengklaim, jika Dialah sang pemilik tanah atau bumi? Apa yang menjadi dasar kepemilikan tanah atau bumi atas klaimnya itu? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita telusuri lebih lanjut penjelasan Alkitab. Mengenai dasar kepemilikan tanah atau bumi Bapa Surgawi, yang tersebar dalam beberapa bagian Alkitab, antara lain sebagai berikut. 1. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 25. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong,
dan seterusnya. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan seterusnya. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, dan seterusnya. Hendaklah bumi mengeluarkan segala makhluk yang hidup, dan seterusnya. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. 2. Kitab Yesaya pasal 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan, dan seterusnya. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi, siapakah yang mendampingi aku? 3. Kitab Yesaya pasal 45 ayat 1, 12, dan 18. Beginilah firman Tuhan, dan seterusnya. Akulah Tuhan yang menjadikan bumi, dan yang menciptakan manusia di atasnya, dan seterusnya. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya. Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. 4. Kitab Mazmur pasal 89 ayat 2, dan 12. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan dan seterusnya. Punyamulah langit, punyamulah bumi, dunia serta segala isinya, engkaulah yang mendasarkannya. 5. Kitab Mazmur pasal 146 ayat 1, dan 6. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku dan seterusnya. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Demikianlah penegasan Alkitab mengenai kepemilikan Tuhan Allah atas tanah atau bumi. Jadi berdasarkan paparan ayat-ayat Alkitab tersebut, lalu jika dipandang dari perspektif hukum agraria Indonesia, khususnya teori Profesor Budi Harsono, tentang perolehan kepemilikan tanah, dapat disimpulkan bahwa, kepemilikan Tuhan Allah, atas tanah atau bumi, termasuk tanah Palestina atau tanah Kanaan, adalah kepemilikan tanah secara asli. Original possession. Sebab dari semula, dialah yang menciptakannya sendiri. Bahkan melalui sebuah proses yang ajaib, dari yang tidak ada, menjadi ada, atau creatio ex nihilo. Dan kepemilikan Tuhan Allah, atas tanah atau bumi itu, diperkuat oleh kehadiran para saksi mata, yang menyaksikan proses penciptaan itu. Mereka adalah makhluk-makhluk surgawi, para malaikat, sebagaimana dalam Kitab Ayub pasal 38 ayat 4-7. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai? Selanjutnya kisah tanah Kanaan, secara eksplisit bermula ketika Tuhan Allah membuat perjanjian dengan Abraham, yang merupakan kelanjutan dari beberapa janji sebelumnya, seperti dalam 1. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuki engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 2. Kitab Kejadian pasal 15 ayat 18 dan 19. Pada hari itulah Tuhan berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir, sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Yakni, tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Heti, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus. Setelah Tuhan Allah mengganti nama Abram menjadi Abraham, Allah lalu membuat perikatan perjanjian, sebagai tindak lanjut dari janji-janji sebelumnya, sebagaimana dalam Kitab Kejadian pasal 17 ayat 7 hingga 10. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu, dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Jika kita cermati isi perikatan antar Tuhan dengan Abraham, secara garis besar terdiri dari beberapa poin, seperti berikut. 1. Tuhan akan menjadi Allahnya Abraham dan keturunannya selama-lamanya. 2. Abraham dan keturunannya akan menerima tanah Kanaan sebagai hak milik selama-lamanya. 3. Keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. 4.
semua bangsa di dunia akan diberkati melalui Abraham dan keturunannya. 5. Abraham dan keturunannya akan memegang teguh segala perintah dan ketetapan Tuhan Allah selama-lamanya. Untuk meneguhkan bahwa perjanjian itu juga berlaku bagi keturunan Abraham, maka Tuhan mengulangi janji-janji itu kepada anak cucu keturunan Abraham. Kepada Ishak Tuhan berfirman, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah, dan kepada keturunanmu, akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku." Kepada Yakub Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini, akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu, dan olehmu, dan keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Kepada bangsa Israel, keturunan Yakub. Melalui Nabi Musa, Tuhan Allah berfirman. Berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, sebagai Allah yang Maha Kuasa. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu, Akulah Tuhan." Setelah bangsa Israel tinggal di tanah Mesir selama 430 tahun sebagai budak, Musa kemudian memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dalam masa-masa perjalanan inilah Tuhan Allah memberikan pedoman hidup berupa hukum Taurat yang harus ditaati. Sekaligus melakukan beberapa kali pembaharuan perjanjian, sehingga perjanjian ini lebih dikenal sebagai Perjanjian Musa. Cara garis besar isi perjanjian itu dapat kita lihat dalam kitab Imamat pasal 18 dan 20, berupa syarat-syarat perjanjian yang berkaitan dengan tanah. Kitab Imamat pasal 18 memperingatkan bangsa Israel agar tidak meniru gaya hidup penduduk negeri Kanaan. "Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu, bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli, maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu, apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu, yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, Akulah Tuhan Allahmu." Sementara Imamat pasal 20, menekankan pentingnya hidup kudus dan kesetiaan pada perjanjian itu. "Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu. Karena semuanya itu telah dilakukan mereka, sehingga aku muak melihat mereka. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu, menjadi milikmu. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Secara garis besar, Tuhan Allah menekankan agar bangsa Israel harus sungguh-sungguh setia berpegang teguh pada perjanjian ilahi, yang telah mengikat mereka. Jika tidak, mereka pun akan dihakimi, termasuk akan kehilangan tanah perjanjian sebagaimana penduduk Kanaan.
Satu hal menarik yang berkaitan dengan tanah ialah bahwa Tuhan Allah memperlakukan tanah perjanjian itu seperti pribadi, dengan memberikan kuasa atau otoritas untuk memuntahkan penduduk yang tinggal di atasnya, yang tidak hidup dalam kekudusan. Sahabat, tindakan Tuhan Allah menjatuhkan hukuman berat pada bangsa Kanaan tentunya menimbulkan pertanyaan dalam benak kita. Dosa macam apa yang telah dilakukan oleh penduduk Kanaan yang membuat Tuhan Allah begitu murka? Untuk mengetahuinya, mari kita simak uraian dari beberapa bagian Alkitab yang menggambarkan sikap perilaku bangsa Kanaan yang merupakan kekejian bagi Tuhan Allah. Adapun dosa-dosa penduduk Kanaan dapat kita temui dalam beberapa bagian Alkitab, seperti dalam 1. Kitab Imamat pasal 18 ayat 1 sampai ayat 30. 2. Kitab Imamat pasal 20 ayat 1 sampai ayat 27. 3. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 11, dan 4. Kitab Yehezkiel pasal 16 ayat 49 dan 50, adalah sebagai berikut. 1. Mempersembahkan anak-anak sebagai korban kepada dewa-dewa sesembahan, seperti dewa Baal, dewa Molov, Dewi Asyerah dan lain-lain. 2. Budaya seks bebas, atau free sex. Bebas melakukan perzinahan dengan siapa saja, termasuk berzina dengan suami atau istri orang lain. 3. Mempraktekkan penyimpangan seksual. Melakukan hubungan seksual dengan orang sejenis kelamin, seperti homoseks, lesbian, dan pemburit. 4. Mempraktekkan bestiality, yakni berkelamin dengan binatang. 5. Mempraktekkan perbuatan sumbang. Melakukan hubungan seksual antar saudara kandung atau tiri, atau hubungan seksual antara orang tua dengan anak, atau hubungan seksual antara mertua dengan menantu, atau hubungan seksual antara paman atau bibi dengan keponakan. 6. Melakukan kebiasaan insest, yaitu hubungan seksual dengan keluarga dekat sedarah. 7. Praktek okultisme. Mempraktekkan budaya okultisme seperti sihir, berkomunikasi dengan roh orang mati, bertenung, ramalan nasib, santet, jimat dan lain-lain. 8. Tindak kriminal umum lainnya. Melakukan kejahatan terhadap orang lain secara semena-mena, seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, perampokan, pemerasan, penipuan dan lain-lain. 9. Bersifat egois dan hedonis. Mereka hidup tenggelam dalam nafsu kedagingan, seperti gila hormat, pesta pora, kemabukan, sombong, angkuh, egois, kikir, tak peduli orang miskin, menindas orang asing dan lain-lain. Itulah daftar dosa-dosa penduduk Kanaan, yang membuat mereka berlumpur dosa dan menajiskan tanah Kanaan. Mereka hidup berkubang dalam dosa-dosa itu selama kurang lebih 450 tahun tanpa pertobatan, yang menyebabkan Tuhan Allah murka, sehingga menjatuhkan hukuman berat, diremukkan dan dihalau keluar dari tanah Kanaan. Karena semua dosa-dosa itu merupakan kekejian bagi Tuhan, maka Tuhan menekankan agar bangsa Israel tidak mengulangi perbuatan bejat itu, jika ingin hidup di tanah Kanaan. Jika tidak, maka mereka pun akan menerima hukuman yang sama, diremukkan, dan terusir keluar dari tanah Kanaan. Melalui perantaraan Nabi Musa, bangsa Israel kembali mengikatkan diri dalam perjanjian ilahi, untuk senantiasa hidup kudus, dan setia memegang perjanjian. Itulah sebabnya tanah Kanaan disebut juga tanah perjanjian. Akan tetapi, ternyata bangsa Israel bukanlah bangsa yang manis, melainkan sebuah bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk. Mereka tidak setia berpegang pada perjanjian ilahi, berkali-kali mereka melanggar, sehingga berkali-kali pula Tuhan menghajar bangsa ini, bahkan beberapa kali mereka terusir keluar, dimuntahkan oleh tanah perjanjian. Setiap kali mereka melanggar perjanjian, saat itu pula Tuhan meremukkan mereka dengan berbagai hal, antara lain seperti bencana alam, atau musibah, atau ditindas dan dijajah oleh bangsa lain. Bahkan beberapa kali mereka terbuang keluar dari tanah perjanjian. Namun setiap kali bangsa ini jatuh, Tuhan selalu mengutus seorang nabi untuk menegur. Setelah sadar dan bertobat, kehidupan normal mereka pun dipulihkan kembali. Peristiwa seperti ini terus terjadi secara berulang, selama berabad-abad, sejak bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, kurang lebih tahun 1500 sebelum Masehi, hingga saat mereka diusir keluar dari tanah Kanaan oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 153 Masehi.
Dari seluruh rangkaian peristiwa pendudukan di atas tanah tersebut, mulai dari pendudukan oleh bangsa Kanaan, pendudukan oleh bangsa Israel, termasuk pendudukan oleh bangsa asing lainnya yang pernah menjajah bangsa Israel di atas tanah Kanaan, kita dapat melihat bahwa kepemilikan bangsa Israel atas tanah Kanaan sesungguhnya bukanlah karena faktor keturunan atau agama atau sejarah, melainkan lebih kepada konsistensi bangsa Israel untuk tetap setia berpegang teguh pada perjanjian ilahi, yaitu hidup dalam kekudusan. Jadi sekalipun bangsa Israel telah dijanjikan untuk boleh tinggal di atas tanah itu selamanya, akan tetapi jika mereka melanggar perjanjian, mereka akan diusir keluar dari tanah perjanjian. Hal ini mengindikasikan bahwa hak kepemilikan tanah yang Tuhan Allah serahkan kepada bangsa Israel atas tanah Kanaan, ternyata bukanlah hak milik, melainkan hanya sebatas pada hak pakai atau hak pengelolaan saja. Hak milik atas tanah Kanaan tetap ada dalam tangan Tuhan Allah, sebagaimana peringatannya. Akulah pemilik tanah itu, sedangkan kamu hanyalah orang asing dan pendatang bagiku. Abraham dan keturunannya dipanggil untuk menjadi berkat bagi semua bangsa di muka bumi ini, oleh karena itu seharusnya bangsa Israel menjadi berkat bagi bangsa lain yang tinggal bersama mereka. Dan karena tanah Palestina, atau tanah Kanaan, atau tanah perjanjian itu, milik Tuhan Allah, maka dia sendirilah yang mengawasinya, sebagaimana dikatakan dalam Kitab Ulangan pasal 11 ayat 11 dan 12. Tetapi negeri, kemana kamu pergi untuk mendudukinya dan seterusnya, adalah suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Dan tibalah kita pada kesimpulan akhir. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, untuk dapat tinggal bermukim di atas tanah Palestina, harus memenuhi standar Tuhan Allah, yaitu, senantiasa hidup kudus, dan setia berpegang teguh pada perjanjian ilahi. Karena selain Tuhan Allah sendirilah yang mengawasi, tanah Palestina itu pun juga memiliki otoritas, untuk memuntahkan penduduk di atasnya, yang tidak setia hidup dalam kekudusan. Sahabat, demikianlah materi bagian kedua. Dengan selesainya bagian ini, maka selesailah seluruh materi teologi agraria. Tanah Palestina milik siapa? Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati. Amin.